Halo semuanya. Halo Kak, Halo Ali. Halo Sumeda. Halo Caca. Selamat malam. Wih. Oke, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? baik. Oke, baik. Ada kabarnya gimana? Kabarnya gimana Sumeda hari ini? Baik. Oke, syukur. Caca, halo. Gimana kabarnya Caca? Lama nggak ketemu Caca. Oke. Hari ini, minggu-minggu ini minggu ujian nggak sih teman-teman? Minggu-minggu ujian gitu. Ada yang ujian juga nggak? Atau ulangan gitu? Aku ulangan. Aku ulang Ulangan? ya, Oh, Ali enggak. ulangan. Ulangan juga berarti. Seminggu nggak sih? Seminggu full ini? Enggak. Oh enggak, cuma beberapa hari doang. Iya. Oke, semoga lancar semua ulangannya atau ujiannya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika lagi di pertemuan ketujuh. Jadi kayaknya hari ini kemungkinan juga akan sedikit cepat karena kemarin teman-teman kalian ya di kelas sebelumnya juga cepat-cepat. Karena merekanya juga cepat-cepat. Nah, kelas ini juga kemungkinan juga cepat-cepat karena kelas ini terhitung kelas yang lumayan-lumayan pinter. Jadi kemungkinan nanti ngerjain tugasnya lebih cepat. Oke, kita mulai saja sambil menunggu temannya yang lain yang belum datang. Kita mulai kelas. Udah terlihat? Presentasinya udah terlihat teman-teman? Udah. Udah. Oh, kita mulai. Pertama bilangan as. Oh, belum jangan bilangan asli dulu. Kita belajar perhitungan lisan lagi. Ini kemarin kita sebenarnya ngulang-ngulang aja sih. Mari kita ingat bagaimana penjumlahan dilakukan dan mengurangkan bilangan dua angka, bilangan bulat dua angka. Oh, Selenda. Contoh 29 plus 50. Untuk memudahkan sebenarnya ini dibuat 20 dan 9, yaitu 20 plus 9, 9. Kemudian yang puluhan dan puluhan kelipatan 10 ini kita tambah 50 plus 20, 70. Dan sisanya 9 baru ditambahkan. Untuk yang kedua, 84 ini juga yang kelipatan yang enggak kelipatan 10 ini dipecah 80 dan 44, sorry. Kemudian 80 dan 60 dihitung dulu, 80 minus 60, 20. Kemudian sisanya ini 4, 24. Pasti mau ingatkan yang ini. Intinya kita harus mencari cara bagaimana angka dapat kelipatan 10. Kemudian yang ini, kalau penjumlahan dua angka dengan satu digit, ini sama sebenarnya, tapi bedanya ini kita harus memenuhi angka yang dua digit agar jadi kelipatan 4. Kelipatan 4, kelipatan 10. Contoh 37, mau ke 40, kurang 3 digit, ambil dari yang 6. Yaitu 3 dan 3 kita pecah, 40 plus 3. Sedangkan yang 63 juga, kalau ini kan karena dikurang berarti kelipatan 10-nya adalah 60. Kita harus mengulangi 3. Pinjam dari 7 ini, 3 dan 4. Kita pinjam dulu, 60 minus 4. Lebih mudah lagi, yaitu 5, 6. Ini sebenarnya ngulang aja teman-teman. Nah, ini kemarin juga kita udah tahu ini bahwa jumlahan dibolak-balik boleh, atau nggak urut juga boleh, asalkan masih dalam ranah semua penjumlahan. Tapi kalau ada kombinasi sama pengurangan, nggak boleh dibalik. Ada yang mau jawab yang atas ini? 48, 7 plus 2. 48 plus 2 plus 13. Ya, oke. 48 plus 2, Okay. 40 plus 50. 11, 67. Wih, keren. 67. Yang kedua, ada yang mau jawab juga? Yang nggak panjang.
Tapi ini gampang sih harusnya. Nyari aja belakangnya biar jadi 0. Itu ini sama ini sama ini. 80. 6, 80 berapa? Iya, 80 kayaknya. Aku mau lupa. 80. Benar. Pinter. Oke. Karena ini cuma mengulang, kita lanjut ngerjain Diagonova nomor 1 selama 10, jangan 10 menit, kayak kurang kelamaan deh. 8 menit. 8 menit untuk kelas ini. Soalnya kelas ini pasti cepat-cepat banget. Jadi untuk nomor 1 ada 8 menit dari sekarang. Tapi tenang saja kalau nanti semisal yang belum selesai, nanti bisa dikerjain lagi habis soal-soal yang lain udah. Yang belum bisa di refresh saja, biasanya keluar nanti ya. Biasanya keluar nomor 7. Kalau belum keluar nomor 7-nya di refresh saja. Selamat mengerjakan. Halo Caca, kamu boleh share screen juga biar nanti kalau butuh bantuan Kak Iin bisa bantu. Ada part 2 di bawah. Yang masih salah dibenerin dulu selama belum kali kesalahan. Untuk yang part 2 nanti habis dijawab di enter aja teman-teman. Kalau yang nomor 2 itu dicari di atasnya. Kumpulan yang hasil-hasil hijau itu nanti untuk di soal nomor 2-nya. Bilangan terkecil yang memuat bilangan 7. Jadi angka yang ada 7-nya tapi paling kecil. Kak, kalau udah lanjut ke nomor 2. Jangan dulu, nomor 2 nanti habis materi. Tapi kalau nomor 3 nanti boleh lanjut kalau dari 2 ke 3. Yang ini kita
belajar dulu di materinya. Soalnya itu nanti dibahas beberapa materi juga. Oke, makasih. Oke. Urutan menaik, teman-teman, yang nomor 2-nya. Jadi menaik itu adalah dari kecil ke besar. Dan tidak besar dari 65, artinya 65 itu tidak besar. Tidak lebih dari 65, 65 sendiri juga masuk. Menaik dari kecil ke besar. Jangan terbalik, dari kecil ke besar. Disusun dari kiri paling kecil, kanan paling besar. Ali udah selesai? Udah. Oke. Bentar ya, kurang 2 menit gitu. Kak, ini gimana nomor 2-nya? Kamu tadi udah ambil bener, Selin. Tapi kamu kebalik aja. Jadi yang mulai paling kecil dulu. Ini kan. Ini. Kemudian habis yang kecil ini, yang kecil, yang ini. Gitu. Tadi udah hampir bener. Cuma kamu kebalik. Jadi kamu mulai dari besar. Oke, Kak. Oke. Oke, sudah, Selin? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke materinya untuk nanti ngerjain nomor 2. Sebenarnya ini gampang teman-teman yang nomor 2-nya nanti, tapi beberapa kali Kak Didit lihat teman-teman kurang teliti lagi dalam soal cerita. Karena soal cerita itu sebenarnya simpel, tapi kita sering sekali terkecoh. Oke, kita belajar bilang asli. Nah, ada 3 permen, mereka menambahkan 2 lagi. Dan sekarang berapa permen jadinya? Berarti ini 5. 3 plus 2. Nah, diksi-diksi atau kata-kata menambahkan 2 lagi berarti ini ditambah. Sedangkan ada soal yang selain itu, ada 5 permen dan 3 permen diambil. Berapa banyak permen yang tersisa? Berarti ini adalah 5 minus 3. Diambil, yaitu dikurangin. Kemudian, ada 2 permen hijau dan 4 permen merah. Berapa jumlah totalnya? Nah, kalau di jumlah total berarti di total 6. aja. Ya benar. 2 plus 4, 6. Terima kasih, Seni. Nah, ada soal nih. Ini soalnya sedikit kayak teka-teki, teman-teman. Ada 3 putra di keluarga Pak Haji. Setiap anak laki-laki mempunyai 1 adik perempuan. Berapa banyak anak dalam keluarga Pak Haji? Ada yang mau nebak dulu nggak? 4. Benar. Bisa jelasin ke teman-temannya nggak, Selin? Gimana ya? Aku itu, apa namanya? Kan dibilang di keluarga Pak Haji, setiap anak laki-laki mempunyai 1 adik perempuan. Hmm, Nah, kan ada 3 putra. hmm, eh Mereka tiga-tiganya punya adik 1, jadi aku tambahin 1. benar. Oke, benar, Selin. Aku jelasin lebih lanjut. Ada gambar.
Jadi ada 3 anak. Nah, kita nggak tahu nih, mereka tuh adik kakak atau enggak. Untuk membuat semua kemungkinannya berhasil, berarti kita asumsiin bahwa ketiga saudara laki-laki ini adalah kembar, satu bisa kembar, 2 bisa berurutan. Jadi yang ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga. Maka dari itu, cuma tuh masing-masing ini mempunyai satu adik perempuan, ya udah, satu adik perempuan untuk semuanya. Jadi satu buat dia, satu buat dia, jadi satu buat dia. Tapi kalau semisal nih, kita berasumsi bahwa ini adik perempuannya ini nomor 2 ya, ini nomor 1, ini nomor 3, kemudian ini nomor 4 gitu. Berarti kan dia yang ini, mereka ini kan nggak punya adik dong, punyanya kakak. Tapi kalau kita tambah perempuan satu lagi misalnya gitu, ya nggak, berarti si ini malah jadi 2. Yang anak pertama punya adik perempuan. Maka dari itu asumsi paling benar adalah semua ini adalah urutan nomor 1, 2, 3, atau semuanya kembar, dan adik yang perempuan adalah adik terakhir. Jadi cuma nambahin satu doang untuk menutup semua celah atau untuk mendapatkan syarat bahwa setiap anak laki-laki hanya memiliki satu adik perempuan. Paham nggak? Atau sedikit membingungkan? Paham. Paham. Oke, nanti ada soal kayak gini juga. Hampir hampir sama. Jadi jangan terkecoh. Nomor yang ini. Tugas nomor 2. 3 tahun lalu Dimas berusia 16 tahun. Berapa umurnya dalam 4 tahun? Nah, di sini kita mengenal garis waktu atau timeline. Ini waktu sekarang aku lambangin S, ini masa lalu aku lambangin L, dan ini masa depan aku lambangin M, masa depan. D aja di depan. 3 tahun lalu berarti mundur di masa lalu. Minus 3. Umurnya adalah 16 tahun. Berarti kalau 3 tahun yang lalu 16 tahun, sekarang berapa tahun teman-teman? 20. 19 tahun. Oke, 19. 20 tadi hampir benar. 19 karena tambah aja kan, 16 kalau mau ke depan gini berarti kan ditambah 3 tahun. Yang awalnya mundur 3 tahun, kalau maju lagi berarti sama. Tambah 3 tahun, berarti 19 tahun. Kemudian yang ditanya adalah, apa umur dalam 4 tahun? Berarti masa depan kan? Masa depan aja ditambah 4 tahun. Jadi berapa teman-teman? 23. Benar, 23. Pinter semua. Hasilnya adalah 23. Jadi jangan lupa kita buat garis timeline dulu, mengidentifikasi soalnya pelan-pelan aja, karena waktu nanti banyak, kebanyakan kita terlalu cepat ngerjainnya, jadi nanti pelan-pelan ngerjainnya, kalau bisa digambar dulu, nanti jawabannya pasti. Oke, lanjut. Nah, kalau ini kayaknya gampang deh. Ada jalan menuju dari Desa Zara menuju Desa Gora. Berapa panjang rute terpendek yang dapat ditempuh dari Desa Zara ke Desa Gora? Ada mau jawab? Dari Zara ini ke Gora. Melewati, kita cari aja rutenya paling pendek. Ada yang mau jawab? Rute terpendek berapa kilo? 52. 52. Oke. Ada yang lain mau jawab juga? Atau sama boleh jawabannya? Oke. Ada yang mau jawab lagi? Benar, hasilnya 52. Yaitu kita identifikasi dulu dari Zara ke Desa Yagoda, mau naik yang atas atau bawah. Karena yang kecil atas, berarti kita ambil jalan yang atas. Kemudian kita identifikasi lagi, mau atas atau bawah. Yang bawah 31, yang atas adalah 17 plus 15, yaitu hasilnya 32 kilo. Karena atas sama bawah lebih kecil yang bawah, berarti jalan yang kita lalui adalah ini,
menuju bawah ini, menuju Gora. Berarti 21 plus 31. Hasilnya 52. Oke? Simpelnya adalah kita harus by step. Karena nanti ada soal juga, soal bis gitu, atau jalan juga ada juga. Jadi nanti ada bis, ada penumpang, setiap stasiunnya atau terminalnya itu ada yang turun, ada yang naik. Nah, itu nanti kita mengidentifikasi berapa jumlah penumpang di dalam bus tersebut. Atau nanti juga ada soal kayaknya, jalan gini disuruh milih. Bukan jalan, harga. Disuruh milih harga terendah gitu. Jadi kita harus by step. Tahu stepnya dulu atau langkah yang tepat, jangan buru-buru. Oke, lanjut. Nah, yang ini. Yang soal ini sedikit aneh, teman-teman. Tapi kalau kalian paham caranya bisa. Ada soal lagi. Iqbal dan Dimas telah bersama selama 11 tahun. Berapa umur mereka akan bersama dalam 5 tahun? Nah, sebenarnya kalau kalian nemuin kata kalimat soal yang kayak gini, yang dimaksud telah bersama ini, sebenarnya yang dimaksud adalah umur Iqbal plus Dimas itu sama dengan 11 tahun. Dan pertanyaan adalah berapa umur mereka akan bersama dalam 5 tahun. Jadi kemudian yang ditanya adalah umur Iqbal 16. belum tentu. Umur Iqbal dan Dimas saat 5 tahun ke depan, ini 5 tahun ke depan, yang ditanya ini adalah berapa tahun. Pertama, ini agak sebenarnya cara berpikirnya Selin tadi jawab hampir benar. Aku awalnya juga berpikir kayak Selin, tapi di soal ini mereka itu mintanya kayak gini. Karena kita nggak tahu nih umur Iqbal dan Dimas berapa, sehingga menghasilkan 11 tahun. Sebenarnya kata-kata bersama ini belum tentu sebenarnya Dimas dan Iqbal itu bersama. Tapi kata-kata yang tepat adalah umur Iqbal dan Dimas itu kalau ditambah 11 tahun. Kemudian berapa umur mereka akan bersama dari 5 tahun. Nah, yang ditanyain adalah sebenarnya bukan bersamanya, tapi umur Iqbal dan Dimas kalau ditambah itu berapa saat 5 tahun ke depan. Jadi, ini ada masa sekarang, masa depan. Yang ditanyain adalah di masa depan, 5 tahun. Jadi, kita harus mengidentifikasi satu persatu. Umur Iqbal, nah ini ada, nah, ini pakai gambar aja deh. Ya. Iqbal juga menyumbang 5 tahun, plus 5 tahun. Dimas juga ditambah 5 tahun. Karena kita sebenarnya nggak tahu umur mereka tuh berapa. Jadi kita tambah aja. Plus 5, plus 5. Jadi penambahan 5 tahun ke depan, yaitu 5 dari Iqbal, 5 dari Dimas. Sebelumnya 11 ditambah 5 sama 5, yaitu 10. Hasilnya adalah 21 tahun. Benar, 21 tahun. Emang ini agak membingungkan. Tapi jangan berpikir bahwa Iqbal dan Dimas itu bersama itu bareng. Kalimatnya kita ganti aja, yaitu umur Iqbal plus umur Dimas sama dengan 11 tahun. Dan ditanyain lagi, ketika 5 tahun ke depan, umur mereka itu totalnya berapa? Ditanyain telah bersamanya sebenarnya, tapi umurnya ketika ditambah berapa? Iqbal nyumbang 5, Dimas nyumbang 5. Yaitu 11 plus 10 hasilnya 21 tahun. Begitu juga kalau nanti ada soal di masa lampau, misalnya mundur lagi 5 tahun ke belakang, berarti di minusnya 5, double. Minus 5 dari Iqbal, minus 5 dari Iqbal. Di Iqbal. Iqbal sebalik. Minus 5 dari Iqbal, kemudian minus 5 juga dari Dimas. Dan double. Jadi emang kalimatnya agak sedikit ambigu, tapi nanti kalau dikerjain ketemu tulisan bersama, itu sebenarnya total umur mereka. Bukan mereka benar-benar bersama.
Oke, ada yang mau bertanya dulu tentang umur ini? Atau udah jelas? Tidak, Kak. Oke, saking semangat ya. Yang lain ada juga? Udah semuanya? Tidak. Oke, berarti udah tahu semua. Oke, lanjut kita mengerjain di Algonovanya. Nomor 2, nanti kalau udah selesai, lanjut nomor 3. Ini kayaknya cepet banget deh kelas ini. Nanti paling setengah 8 udah selesai nih teman-teman nih. Kalau ada yang nanya, langsung tanya saja. Setengah jam buat ngerjain sepanjang ini masih banyak waktu. Jadi jangan nggak usah buru-buru teman-teman. Untuk yang nomor 1 bagian 2, sebenarnya itu soalnya agak aneh. Pertanyaan yang tepat adalah selisihnya berapa yang nomor 2-nya. Jadi kan laki-laki dan perempuan. Jumlah anak laki-laki dan perempuan selisihnya berapa? Yang ditanyain itu. Selisihnya berapa? Jumlah laki-laki dan perempuan ditanyain selisihnya aja. Yang ditanya selisihnya aja Selim. Yang nomor 2. Yang Apa? berapa? Yang ditanyain selisih. Selisih antara laki-laki dan perempuannya berapa? Oke. Jadi kita nggak perlu tahu berapa jumlah laki-laki dan perempuan ya, tapi tahu selisihnya berapa. Yang nomor 3 juga ada jebakannya teman-teman. Karena datanya sebenarnya cuma data yang untuk meniup. Nah, nanti yang part 2-nya juga sedikit menjebak. Jadi nggak usah asal. Karena ada jawabannya. Kak, yang ini yang nomor 3 yang bawahnya gimana? Nah, ini jebakannya di situ. Karena sebenarnya data tersebut tuh nggak ada data untuk meledakan balon. Jadi emang hasilnya sebenarnya nggak ada. Nggak ada balon yang diledakin.
Tapi kenapa kata-katanya karena mereka sama-sama curang ya? Ya, tapi emang nggak ada datanya. Nggak ada. Hasilnya emang nggak ada. Tidak ada. Mereka tidak memberitahu bahwa mereka meletuskan balon. Mungkin itu maksudnya karena mereka sama dibilang sama-sama curang. Untuk yang nomor 4, sebenarnya Alora memberitahu semua orang bahwa dia mempunyai 3 saudara kembar. Untuk yang nomor 6, itu sedikit mengecoh teman-teman. Sebenarnya itu saat di perjalanan dari 2 ke 3. Di tengah-tengahnya. Bukan di akhir saat di halte ketiga. Tapi di tengah-tengah saat bus masih dalam perjalanan. Berarti dihitungnya dari halte kedua.
Kak, yang nomor 7 gimana, Kak? Diem, Kak Feli. Nggak tahu dia Nomor gimana. 7. Dalam foto grup keluarganya, Evan melihat sepupu kedua Lina dan Mia. Kini Lina dan Mia sudah bersama selama 15 tahun. Berarti Lina plus Mia umurnya itu sebenarnya 15 tahun. Berapa umur mereka bersama 2 tahun lalu? Berarti mundur 2 tahun. Berarti kalau mundur 2 tahun, Lina menyumbang minus 2, yang Mia juga minus 2. Berarti 15 minus 2 dari Lina dan minus 2 dari Mia. Hasilnya itu. Karena Oke, Kak, mundur 2 makasih. tahun. Oke. Kak, yang nomor 10 gimana, Kak? Oke, sebentar. Nomor 10. Sama sebenarnya. Kamu nyari rute mana yang paling ya, apa sih? Terendah. Berarti kamu nyari aja hasil yang paling murah. Mau lewat atas, mau A ke D dulu atau A ke F. Jadi setiap rute kamu cari jumlahnya, nanti paling kecil berapa. Yang ini dulu berapa, ini berapa, kemudian dibandingin atas bawah. Kemudian cari yang paling kecil, habis itu udah sampai sini, bandingin lagi atas sama bawah juga. Jadi kamu jumlah dulu, kamu bandingin atas bawah, atas bawah.
dari A ke B, dari melewati C.
Kak, ini nomor 13 gimana? Apa yang tanya tadi? 13. Oh, Ali, oke. 13. Dalam foto yang diambil 5 tahun lalu, Fly dan Toby telah bersama 8 tahun. Dan 10 tahun lagi, Fly akan 10 tahun lebih tua dari Toby sekarang. Sebenarnya ini kalimat agak menjebak. Yang terakhir itu adalah ya benar. Fly akan 10 tahun lebih tua dari Toby sekarang. Berarti Toby sama Fly umurnya sama. Itu mengisyaratkan seperti itu. Paham nggak? Jadi ini yang terakhir ini mengisyaratkan bahwa Fly dan Toby itu umurnya sama. Karena yang kalimatnya adalah Fly akan 10 tahun lebih tua dari Toby sekarang. Di masa depan, 10 tahun ke depan, Fly lebih tua 10 tahun dari Toby sekarang. Ya pasti. Karena di masa depan dibandingin masa sekarang. Dan itu mengisyaratkan bahwa Fly dan Toby umurnya sama. Gitu. Kak, kalau udah selesai gimana? Lanjut, boleh nomor 3. Oke, Kak. Udah paham belum, Ali? Jadi nanti dibagi 2 aja kalau dapat umur bersama mereka. Tadi ketika 5 tahun yang lalu, Fly dan Toby umurnya 8 tahun total. Kemudian kalau naik ke masa depan atau masa sekarang, berarti 10 dan 5 dari Fly, 5 dari Toby. Jadi 8 plus 10. Hasilnya adalah 18. Nah, karena umur mereka itu sama, tinggal bagi 2. It's wrong, right? No, yeah, yeah, it's true. Yang nomor 1 itu, Selin, ada 3 gambar. Jadi kamu pilih aja 3 gambar yang identik. Aku pun kadang juga nomor 1 juga salah juga aku kemarin. Sulit tuh. Menurut aku ya kalau ngelihat gambar-gambar yang hampir bener gitu. Paling kecil banget perbedaannya. Ini kayaknya kelihatan semuanya salah di nomor 12 ya, yang nomor 2 ya. Habis nomor 3 nanti selesai, kita bahas dulu ya teman-teman, yang nomor 12. Aku mau nambahin aku koin. Kak, yang ini gimana nomor 2? Nomor 2. Sebentar. Nomor 2 itu Masih kurang 8 kan? Esme Mary Dora pergi ke bioskop dengan pakaian berbeda, biru, hijau, orange. Mary tidak suka jeruk. Oke, berarti Mary nggak mungkin tengah. Berarti Mary kalau nggak yang hijau ini. Gadis namanya dimulai dengan huruf yang sama tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Tuliskan nama gadis-gadis di gambar. Yang sama itu maksudnya apa? Ini sebenarnya kebalikannya nih. Gadis yang namanya dimulai dengan huruf yang sama. Oke, aku ganti kalimat yang ini ya. Gadis yang namanya dimulai dengan huruf yang sama dengan huruf terakhirnya memakai warna hijau. Ini aku ganti.
huruf pertama dan huruf terakhirnya sama, memakai warna hijau. Nah, itu berarti kamu kalau udah masukin satu lagi udah ketahuan. Karena Mary nggak mungkin di tengah kan. Kalau yang hijau udah ketahui siapa yang hijau, berarti yang tengah udah tahu siapa. Yep. Nah, nomor 3 nih. Masih ada tuh, oke. Nanti 19.30 kita balik dulu untuk bahas kelas nomor 2-nya ya, nomor 12 tadi ya. Jadi nanti selesai nggak selesai, kita bahas dulu. Dan waktunya masih setengah jam lagi nanti untuk kerjain yang nomor 3. Ini kayaknya teman-teman cepet-cepet banget deh. Pak, yang 4 gimana? Nomor 4. Susun dari angka yang lebih kecil ke angka besar. Berarti yang panahnya lebih banyak, yang lebih besar. Yang panahnya semakin kecil, semakin kecil. Panahnya sedikit, semakin kecil. Karena dimulai dari yang tidak ada panahnya, menuju ke yang ada angka yang banyak panahnya. Pak, nomor 6 gimana? Nomor 6 itu polanya seperti yang soal yang udah ada, yaitu Ditambah. yang atas kamu kurangin, yang atas sama atas kamu kurangin, atas kurangin, yang bawah kurangin, kemudian baru ditambah. Contoh 7 kurangi 3, 4, kemudian 16 kurangi 6, 10. Habis itu kamu tambah. Oke, Kak. Oke.
Yang udah selesai tunggu dulu teman-temannya. Habis ini kita bahas yang nomor 12 tadi. Sama nanti kalau mau minta yang dibahas lagi juga boleh, usul aja. Habis itu kita ada materi dikit walaupun nggak ada soal yang dikerjain lagi. Jadi nanti kita balik lagi ke kelas. Karena waktunya masih banyak. Ini nomor 6 mana? 6 adalah yang atas kamu kurangin, yang bawah juga kamu kurangin. Contoh 7 kurangi 3, 4. Kemudian 16 kurangi 6, 10. Habis itu kamu total. Atas-atas kamu selisihin, yang bawah kamu selisihin. Kemudian selisih antara atas dan bawah kamu total. Kamu tambahin. Pak, izin minum ya. Oke, Selin. Contoh 25 kurangi 15, 10. Kemudian 11 kurangi 4, 7. 10 tambah 7, 17. Gimana, Ali? Masih butuh bantuan nggak? Masih. Oke, masih ya. Yang ini kamu kurangin. Ini juga kamu kurangin. Kemudian yang atas sama bawah kamu tambah. Ini juga 25 kurangi 15, 10. Kemudian 11 kurangi 4, 7. Kemudian kamu tambah aja 10 tambah 7, 17. Ini juga 9 kurangi 8, apa? 12 kurangi 3 berapa? Kemudian kamu total. Oke, boleh stop share screen teman-teman. Kita bahas dulu soal yang tadi nomor 2 yang salah. Perhatiin dulu. Kalian udah di situ? Oke, sudah.
Kita bahas yang nomor 12. Aku aja salah, teman-teman. Ini aku tahu caranya. Untuk soal cerita, kita harus pelan-pelan, teman-teman. Karena soal cerita itu sebenarnya simpel, yang ribet adalah kurang cerita kita membahasnya. Di sini ada Alora, Queen, Dawn, sama Olive membawa 10 barang pameran ke museum. Masing-masing membawa jumlah barang pameran yang berbeda. Berarti jumlahnya nanti beda-beda setiap anak. Alora membawa paling banyak, Olive membawa paling sedikit. Berarti ada Alora, ada Queen, aku lambangin huruf depannya doang. Ada Dawn, sama ada Olivia. Terus clue-nya adalah masing-masing membawa jumlah barang yang pameran yang berbeda. Berarti jumlah barangnya berbeda. Tapi total jumlah barang mereka berempat adalah 10. Sebenarnya kita harus nyari kombinasi angka, 4 angka, yang kalau ditol itu sama dengan 10. Kombinasi yang paling masuk akal adalah 1, 2, 3, 4. 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 3 itu 6, 6 tambah 4 sama dengan 10. Berarti kita punya kombinasi angka-angka ini nih. Tinggal 1, 3, 4 ini milik siapa aja. Nah, syarat yang lain adalah Alora membawa paling banyak. Berarti 4 ini paling banyak, ini Alora. Kemudian dia paling sedikit. Olivia paling sedikit kan 1 nih. Berarti ini 1. Nah, Queen and Dawn kita nggak tahu antara yang mana, yang 2, yang 3. Tapi kebetulan soal jawabannya adalah Queen dan Dawn itu ditambah di total. Berarti kan ya udah totalnya kan antara ini misal Queen 2, Dawn 3, 5 kan. Udah kita masukin aja hasilnya. 1 dan 4. Jadi di soal cerita sebenarnya itu simple. Banyak jebakannya. Memang kadang kita kurang teliti dan banyak jebakannya. Jadi cara ngerjain soal cerita emang harus dipecah-pecah soalnya, teman-teman. Kalau dipecah-pecah, kemungkinan besar nanti kita bisa ngerjainnya. Oke, ada yang tanyain dulu untuk nomor 12? Kalau nggak ada yang mau usul juga? Mau soal yang nomor berapa dibahas juga? Nomor 13, Kak. Oke, nomor 13. Sebentar. 13 aku kayaknya salah deh. Yaps, it's me. Jawabannya 9. Nah, ini juga jebakan. Jebakannya ada di mana? Fly akan 10 tahun lebih tua dari Toby sekarang. Ya jelas, umur Fly akan 10 tahun lebih tua dari Toby sekarang. Karena dibandingin masa depan sama masa lalu. Masa sekarang sama masa depan. Jadi ketika di masa depan, umur Fly itu 10 tahun lebih tua, dan dibandinginnya adalah dibandingin dengan waktu sekarang. Berarti ini mengisyaratkan bahwa Fly dan Toby itu umurnya sama. Kalau kita tahu umur Fly dan Toby umurnya sama, berarti tinggal yang dalam foto diambil 5 tahun lalu, Fly dan Toby umurnya telah bersama 8 tahun, selama 8 tahun. Berarti Fly dan Toby umurnya totalnya 8 tahun ke 5 tahun yang lalu. Kemudian, karena ini masa lalu mau sekarang, ini 8 tahun total mereka umur. Kemudian kalau kita tarik ke masa depan, berarti ditambah 5 tahun kan. Ditambahnya kalau 2 orang, Fly nyumbang 5 tahun, Toby juga nyumbang 5 tahun. Berarti 10 plus 8. Hasilnya adalah 18 tahun. Berarti umur sekarang adalah 18 tahun. Kemudian pertanyaan adalah berapa umur Toby? Karena kita tahu Fly dan Toby itu umurnya sama, berarti 18 dibagi 2, yaitu 9 tahun. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Udah jelas, Sumeda? Sudah, Om. Oke, ada yang mau nanya lagi? Soal nomor berapa? Atau Udah, sudah cukup? Kak. Oke, sudah udah. Udah.
Oke, kalau sudah kita balik dulu ke materinya. Ada walaupun soalnya ini nggak ada soalnya, tapi ya bagus buat kita belajar juga. Kita mengenal bangunan-bangunan. Ini cepat aja sih. Langsung aja ke soal. Gambarlah bentuk apa yang dapat dibuat dari 3 kotak. Berapa banyak dari angka-angka ini kita dapatkan? Nah, kalau 3 kotak berarti cuma ada 2 doang kan? Yaitu bentuk yang bersudut ini sama bentuk yang lurus. Nah, 3 kotak ini disebut trimino. Yaitu tri itu 3, mino itu kotak. Jadi ini ada 2 kotak. Ada 3 kotak untuk membentuk bangun ini. Kemudian berapa banyak cara menggambar persegi panjang di selembar kertas? Cuma ada juga, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Kemudian ada soal lagi, berapa banyak cara untuk menggambar sudut pada selembar kertas? Dengan yang trimino tadi, dengan 3 kotak, berapa gambar dengan gambar yang berbentuk sudut? Yaitu ada 4, yaitu dengan ini dan ini. Ini sebenarnya pengetahuan aja sih. Ini nanti nggak ada soalnya, tapi baik untuk mengetahui istilahnya. Kemudian lanjut. Kecepatan. Contoh bangun datar yang terdiri dari bangun trimino. Nah, di sini kita disuruh minta bangun datar yang dibangun dengan trimino. Trimino tadi adalah 3 kotak. Itu ini, yang horizontal ini, 1, 2, 3. Kemudian yang ini trimino, ada yang mau jawab juga nggak? Mau pakai garis nggak? Hmm, Bentuk apa? Dengan trimino. ini, Mm-mm, ini, mm-mm. gimana ya? Iya, benar sebenarnya kamu benar, tapi kamu harus biar gambarnya bisa dapat semua. Ini aku hapus dulu ya. Kamu ulangi deh. Ini, iya ya, nggak dapet ya. Nyerah, tapi hampir benar sih. Aku bantu ya. Nah, ini dari sini dulu. Sini. Siapa lu? Sumida juga ngejain. Ini. Oke. Gua Sumida benar tadi. 35 dikurang 7 berapa Sandi? Hah? 35 dikurang 7. 13, Selanjutnya 35 gini dikurang nih. 7. Gambarnya adalah gini. 28. Pojok ini sama pojok ini dan pojok ini. Jadi ini trimino dimintanya tri adalah 3 kotak. Kemudian udah deh, kita cari aja kombinasinya biar semua kotak terpenuhi dengan gambar trimino tersebut. Kemudian ada soal lagi. Gambarlah bentuk apa yang dapat dibuat dari 4 kotak. Berapa banyak dari angka-angka ini kita dapatin. Kalau 4 kotak 3, sekarang 4. Kalau 4 sebenarnya nggak jauh beda. Jadi kalau kalian pernah main Tetris, paling mengenal bentuk-bentuk ini kan. Tetris yang bangunan itu. Game-game Tetris. Nggak tahu kalian pernah main nggak, tapi aku pernah. Jadi ini gambar yang kayak gini, bentuk L, kemudian bentuk yang bangun kayak gini, bentuk Z ini, dan bentuk kotak. Nah, ini namanya tadi apa? Mino ini tetramino. Tetra itu artinya 4. Mino itu kotak kecilnya ini. Jadi ada domino 2 kotak, trino 3 kotak, tetra itu adalah 4 kotak. Tetramino 4 kotak, sorry. Tetra itu 4. Sosok tetramino yang sama dapat digambar dengan pada selembar kertas dengan berbagai cara. Nah, ini gambar-gambarnya bisa dibolak-balik atau diputar-putar. Nah, ini kita mengenal tadi domino 2 kotak, trimino 3 kotak, kemudian tetramino 4 kotak. Ini do itu 2, tri itu 3, tetra itu 4. Kemudian ada soal lagi nih. Bagilah gambar tersebut menjadi 2 gambar tetramino yang identik. Temukan banyak mungkin solusi yang berbeda. Ada yang mau gambar coret-coret ini nggak?
Oke, benar. Siapa tadi tuh? Garis lurus bisa. Tetramino. Nah, horizontal juga bisa. Ini yang Z, Z juga bisa, benar. Yang Z benar. Tumeda juga benar. Yang merah ini kayaknya Ali ya, juga benar. Ini horizontal ini benar. Ini yang lurus vertikal juga benar. Ini kenapa semua nyoret-nyoret? Pada akhirnya dicoret semua nih. Benar semua teman-teman. Nih gambarnya nih. Lurusnya tadi horizontal. Kemudian yang L tadi, Sumida tadi benar. Kemudian ada yang ini. Ini bisa nggak sih? Ini bukan tetra kan? Ini tidak bisa karena ini trimino. Ini bisa Z, Z bisa tapi nggak nggak mengakomodasi semua gambar, jadi nggak bisa. Dan yang kubus ini bisa. Semuanya terakomodasi gambarnya. Dan ini hasilnya. Ada lagi nggak sih ini? Wah, udah selesai. Udah selesai nggak sih? Ini ada lagi ternyata. Aku lihat dulu. Wow, masih banyak. Oke, masih ada waktu kita 15 menit. Oke, masih cukup. Bagilah setiap gambar menjadi dua gambar trimino yang identik. Ada yang mau gambar trimino yang identik? Coret-coret aja. Nah, itu benar. Yang gambar kedua, ada yang mau juga? Itu benar juga. Oke, itu yang merah Ali juga benar. Di bagi tengahnya. Ini trimino. Nah, itu juga benar. Itu juga benar. Trimino lagi. Oke, benar juga Ali. Trimino di gambar situ. Jadi bentuknya bisa sudut dan sudut. Benar. Selanjutnya, bagilah setiap bentuk menjadi dua trimino yang berbeda. Trimino yang berbeda. Jadi perlu identik. Nah, benar di situ. Lanjut. Benar di situ juga. Lanjut. Di situ juga benar. Dan di terakhir, ini harus identik gambarnya. Benar. Di situ juga sepeda. Wis, keren-keren. Kelas ini pinter-pinter. Lanjut. Ya, ini hasilnya tadi. Ini. Bagilah setiap gambar menjadi dua sosok identik trimino. Identik, ingat. Untuk setiap angka menemukan dua solusi berbeda. Jadi gambarnya walaupun sama, solusinya harus berbeda. Jadi kiri kanan jangan sama. Tapi gambarnya harus identik. Nah, ini benar nih. Di tengah ini benar. Tadi yang atas juga benar. Yang ini udah benar nih. Yang ini juga benar juga. Ini juga benar. Zigzag. Wah, keren-keren. Benar semua. Oke, ini hasilnya. Mana tadi? Kecepatan. Ini. Tadi kebalik. Yang ini malah yang kiri malah kanan. Tapi benar semua tadi. Lanjut. Buatlah 4 gambar menjadi trimino. Persegi panjang, gambarlah. Apakah membuat persegi panjang yang tidak sama dengan persegi panjang yang diberikan dari 4 gambar yang sama? Gambarlah persegi panjang kedua. Apa maksudnya ini? Buatlah 4 gambar menjadi trimino. Gambar jadi trimino. Persegi panjang, gambarlah. Apakah mungkin membuat persegi panjang yang tidak sama dengan persegi panjang yang diberikan dari 4 gambar yang sama? Ada yang tahu nggak ini apa? Malah digambarin muka lagi. Oke, kita saja. Aku juga nggak paham nih. Oh, I see. Gambar gini. Oh, I see. Jadi mereka tuh minta buat gambar terdiri dari gambar trimino dibentuk menjadi persegi panjang. Yang ini kan persegi panjang juga terdiri dari trimino. Ini juga persegi panjang terdiri dari trimino yang sudut ini. Soalnya muter-muter. Tapi intinya itu. Oke, yang ini. Masih ada nggak sih? Ini terakhir nggak? Oke, terakhir teman-teman. Bagilah setiap bagian menjadi dua bagian tetromino yang berbeda. Ini tetramino yang berbeda. Tetra itu 4 kan? Jadi dua bagian tetramino yang berbeda.
Wow, coret-coret gimana tuh? Ya itu benar, yang itu benar. Yang merah Ali ya, benar. Si yang Sumida juga benar yang ini. Terus yang ini juga benar. Sumida yang kedua ini juga benar. Ini benar semua. Ini benar. Kemudian ini juga benar tetramino. Ini gimana ya? Oh ini gampang nih juga. Gini kan. Yang penting 4 kotak aja sih. Apakah hasil benar? Ceng ceng. Ya ini hasilnya. Tetramino yang menjadi digabung jadi dua, jadi satu. Kemudian terakhir nih. Bagian gambar jadi dua bagian yang tetramino identik. Nah ini yang diminta identik. Tadi kan nggak identik. Di sini diminta tetramino identik. Nah benar. Please. Identik teman-teman. Sebeda identik. Ini kan ya identik. Nah diminta identik. Tetramino identik. Oke. Benar. Yang ini benar juga. Yang ini belum identik. Yang kedua nih. Mintanya identik. Ya benar. Zigzag gini. Atau zigzag yang merah ini nggak bisa. Yang Sumida benar zigzag ini. Jadi sini sama sini, ini sama sini. Yang diminta adalah identik. Gini hasil. Oke, kita udah selesai. Nah, habis ini harusnya mengerjakan matematika yang nomor 3, tapi kita udah selesai. Oke, kita udah selesai kelasnya. Tadi kita udah belajar perhitungan lisan. Kita ulang-ulang perhitungan lisannya. Sama tadi yang nomor 2 itu banyak yang kejebak di umur-umur. Ingat yang sebenarnya yang dimaksud di ini adalah kalau ada kata-kata bersama itu aku juga mau ngasih gambar. Kata-kata bersama berarti itu maksudnya umur mereka ketika dijumlahin itu hasilnya sama. Hasilnya sama, hasilnya jumlah umur mereka. Jadi ketika maju ke depan atau mundur ke belakang, setiap anak itu menyumbang umur. Jadi double. Kalau ada 2 orang berarti misalnya maju ke depan 2 tahun berarti si A plus si B plus 2. Kemudian kalau mundur ke belakang ya minus 2 dan minus 2. Ternyata bisa pakai emot-emot wajah avatar ya. Caranya gimana sih? Cara ganti avatar gimana Ali? Nanti kita bahas. Dan nomor 3 ya gitu aja sih. Tadi rekreasi. Oke, tanya dulu teman-teman untuk kelas hari ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyain, aku juga nanti mau belajar buat nyari emot kayak Ali. Ali boleh tutorial ngasih emot wajah itu gimana deh? Nanti aku cari cara deh. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, aku tutup kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Boleh live group. Aku tutup ya. Bye-bye.